Oke teman-teman, balik lagi ke Mas Dim Review. Kali ini Mas Dim Review bakal nge-review lagi Akaso nih ya teman-teman. Jadi ini video yang Mas Dim pakai ini menggunakan Akaso teman-teman ya. Ini kemarin bekas unboxingnya. Dan tadi sorry banget ya kalau misalnya ada tangan teman-teman ya, karena ini masih banget Mas Dim setelah unboxing. Malamnya Mas Dim unboxing, paginya kita langsung review. Nanti kita bakal coba tes untuk lari teman-teman ya, dan nanti larinya menggunakan strap dada. Jadi nanti kita masukin ke strap dada apakah goyang ataupun ngecek stabilisasi. Untuk kualitas videonya nanti di 1080 dengan 60 fps, karena kita bukan ngejar untuk kualitas tapi kita coba ngejar untuk stabilitas dan juga seperti apa sih gambar yang diberikan dari Akaso ini teman-teman ya. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke videonya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum mulai Mas Dim bakal ngasih tahu dulu ya. Jadi Akaso ini Mas Dim beli di harga 1.500.000-an. Dia udah dapat baju kayak gini teman-teman ya, dapat baju kayak gini, udah dapat memory card 64 GB dan juga udah dapat ini teman-teman ya. Nih, mic. Jadi kali ini kalian dengerin ini menggunakan mic dari Akaso ya teman-teman ya. Jadi bukan pakai internalnya. Kemarin udah kita cobain untuk internal mikrofonnya, kalian bisa lihat. Dan untuk spesifikasi detailnya teman-teman ya, kayak spesifikasi dari Akaso-nya itu nanti kalian bisa lihat di video sebelumnya teman-teman ya, kayak dapat apa aja, terus seperti apa sih beratnya, ukurannya, segala macamnya di video unboxingnya Mas Dim. Kali ini kita bakal video testing, tapi Mas Dim bakal ngasih tahu dulu ya teman-teman ya sebelum full review. Mungkin full reviewnya kita masukin ke video yang selanjutnya. Nah kali ini kita testing ini, Mas Dim bakal kasih tahu terlebih dahulu bahwa jadi di Akaso ini adalah Akaso yang terbaru. Kalau misalnya kalian mau lihat itu tuh nanti yang paling gampang kalian lihat itu dari depan ya teman-teman. Jadi nanti di sini ada tulisannya V50X ya, karena Mas Dim belinya yang Akaso V50X. X-nya ini di spasi teman-teman ya. Jadi kalau di kardusnya pun sama. Jadi kardusnya juga dia ini Akaso V50X ya teman-teman ya. Jadi X-nya itu kalian bisa lihat ya di sini ya tuh. X-nya itu ada spasinya. Kalau misalnya yang versi lama itu dia X-nya itu nggak ada spasinya teman-teman. Jadi X-nya itu ya udah V50X-nya tuh nyatu teman-teman. Kayak gitu ya. Dan bedanya apa sih V50X sama V50 yang baru teman-teman ya? Jadi V50X yang baru sama yang lama itu adalah itu di chipset dan juga di bagian kamera ininya teman-teman ya. Kamera modulnya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini, Mas Dim bakal masukin ya. Ini ada perbedaan yang lama sama yang baru. Kalian bisa cek aja dan kalian bisa screenshot seperti apa perbedaannya. Nanti mungkin dari chipset dan juga tipe kameranya ya, dari seri kameranya nanti kalian bisa lihat itu tuh ada beberapa perbedaan, cuma lebih kayak resolusi, terus modenya kayak otomatis atau enggak, itu nanti kalian bisa cek aja ya. Tuh udah Mas Dim taruh di depan kayak gitu teman-teman ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja untuk video testing untuk larinya teman-teman. Jadi kali ini udah pakai chest strap, dan ini ternyata karena tadi nggak pakai mikrofon eksternal ya teman-teman, yang video awal ternyata Mas Dim ngecek. Jadi kita langsung aja tes lari tanpa menggunakan mikrofon eksternal. Jadi kita pakai internal mikrofon dari si kamera Akaso ini ya. Kita langsung aja berangkat. Ini di chest strap ya, menggunakan 1080 60 fps teman-teman ya. Terus kalau untuk sebentar ya, kita ambil kunci motornya dulu. Kalau untuk stabilisasinya mesti pakai stabilisasi ya, jadi di onin untuk stabilisasinya. Kita jalan nanti naik motor, terus nanti kita lihat ya pas lari gimana. Jadi sekalian untuk teman-teman yang mau jadi motovlog, ini gambarannya menggunakan internal mic-nya teman-teman. Oke, tim sengaja onin dari sekarang teman-teman ya, biar bisa kelihatan di jalannya seperti apa, atau pakai naik motor ini kayak gimana teman-teman ya. Oke ya, kita langsung jalan aja. Ini menggunakan chest strap teman-teman, ataupun strap yang ada di dada. Terus nanti kita bakal lari nih menggunakan motor seperti ini teman-teman ya. Dan suaranya Mas Dim nggak tahu ya bisa kedengaran atau enggak. Yang jelas jadi ini Mas Dim ngomong nggak terlalu kencang tapi nggak terlalu pelan juga. Jadi nggak tahu ya bakal ketangkep atau enggak di kamera.
Yang jelas seperti inilah gambaran dari mic internal dari Akaso ini teman-teman ya, dan juga gambarnya dari 1080 60 fps teman-teman ya, 60 fps. Dan di sini udah menggunakan image stabilisasi, dan kalau misalnya sisanya dia default ataupun normal teman-teman ya. Yang jelas untuk lensanya, lebar lensanya itu kita pakai super wide ya. Jadi nanti sini ada 3 pilihan, normal, wide, sama super wide. Nah ini nanti pakainya yang super wide teman-teman, kayak gini ya teman-teman ya, kalian bisa lihat untuk dibawa keliling. Untuk di pagi hari sih harusnya cukup oke ya untuk gambarnya. Dan satu lagi teman-teman ya, menggunakan kamera ini Mas Dim tuh pakai mount yang dia itu bukan pakai yang anti air teman-teman, biar memudahkan Mas Dim untuk setting dan ngeklik. Jadi pakai yang biasa, yang mount yang cekokan gitu. Cuma sayangnya dia itu kayak goyang teman-teman, jadi si kameranya goyang. Sebenarnya Mas Dim bisa langsung dari kamera ke ini teman-teman ya, dari kameranya langsung ke mountnya, atau ke chest strapnya. Cuma sayangnya kayak si bagian putarannya itu tuh di bagian ini teman-teman, di bagian samping kalau untuk kamera. Sedangkan kalau mount ini kan di tengah, jadi biar enak aja, makanya kita pakai mount. Nah karena mountnya itu dia sedikit goyang, jadi nggak kenceng. Nah nih jalannya kayak gini, kalian bisa lihat ya, jadi emang goyang-goyang. Karena mountnya nggak kencang, itu masih pakai karet teman-teman. Jadi di sini tuh biar nggak jatuh, masih melengkapin kameranya ini, dan di mountnya ini menggunakan karet teman-teman, biar nggak jatuh. Ya cari aman aja sih sebenarnya. Kalau misalnya dibilang jatuh atau enggak, sebenarnya nggak jatuh, cuma mengurangi goncangan aja sih kalau masih teman-teman ya. Jadi kayak mengurangi goncangan di kamera antara mount dan kameranya, biar lebih ngeklap ya. Apalagi ini kan mau stabilisasi, makanya jadi kita harus lihat bener-bener hasilnya ya teman-teman ya, seperti apa gitu. Dan nanti kalau misalnya kalian lihat ya, nanti itu di sini tuh Mas Dim bakal cobain dulu. Sebenarnya cuma karena Mas Dim ngecek ini kameranya ini ke depannya teman-teman ya, jadi nanti kalian bisa lihat nih kalau digoncangkan kayak gini itu seperti apa teman-teman ya. Kita balik lagi ya. Ini kalau untuk naik motor ya, nanti untuk lari kita bakal buat di video yang lain, ataupun kita cobain di video satu lagi ya teman-teman ya, seperti apa untuk yang lari. Sebenarnya di video yang sama, maksudnya di momennya satu lagi, karena ini untuk ngecek goncangan di sini cukup kenceng ya. Nanti masih mulai lagi videonya dari tempat yang tadi teman-teman ya. Ini cuma ngecek goncangannya aja, karena udah di depan sana nanti gambarnya cukup oke, cukup halus karena nggak ada goncangan teman-teman. Nih. Ini kalau misalnya kalian naik motor gitu ya, terus kondisi jalannya seperti ini, bebatuan gitu, dan hasilnya lumayan oke ya teman-teman ya. Sebentar kita bakal cobain dulu, di skip ya videonya, langsung ke dekat tempat larinya nanti biar lebih cepat aja teman-teman. Sampai polisi lagi anjir, pakis gitu lagi. Oke teman-teman, jadi kita mulai lagi ya. Perjalanan kita menggunakan motor ya, di chest strap ya teman-teman nih. Jadi tadi sudah kalian lihat ya untuk jalan yang bergelombang. Nah kali ini kalian lihat ini jalannya lurus aja teman-teman ya, lurus ya. Jadi kayak Mas Dim tadi bilang nggak bisa kita uji, makanya tadi kita bolak-balik ya untuk jalan yang bergelombang. Nah ini sangat-sangat berangin teman-teman ya, karena di pagi hari kayak gini sangat-sangat berangin. Apalagi kita naik motor, apakah suaranya terdengar atau enggak, ini Mas Dim sengaja mengencangkan suara Mas Dimnya biar masuk ke dalam kameranya. Cuma kita nggak tahu ya, karena Mas Dim belum ngecek seperti apa hasilnya. Cuma ya kita cobain aja teman-teman ya.
Nanti kita lihat hasilnya. Jadi kalian bisa nilai kalau untuk internal mikrofonnya seperti apa. Dan kalau misalnya teman-teman yang nyari jadi motovlog itu kemungkinan besar harus menggunakan eksternal mikrofon teman-teman. Kenapa? Karena apalagi pakai helm ya, nanti nggak kedengeran suaranya dan biar lebih jelas aja untuk suaranya teman-teman ya. Cuma kalau action cam ini biasanya emang teman-teman yang beli action cam ini jarang menggunakan eksternal, mau pakai merek yang lain pun sama ya. Jadi menggunakan internal mikrofon, makanya biasanya nyari kamera yang punya internal mikrofon yang bagus. Cuma kalau di Akaso ini walaupun dia harganya murah, internal mikrofonnya masuk ke lumayan lah ya teman-teman, walaupun kurang bagus banget ya teman-teman, bukan yang kayak GoPro ya jelas banget. Cuma yang jelas di Akaso ini tuh dari kameranya teman-teman, dengan harga 1,5 ini kualitas kamera yang dihasilkan itu bagus banget teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa dengerin. Nah ini ya tuh kalau posisi tidur dengan stabilisasi yang bagus juga teman-teman. Ini kalian lihat ya posisi tidur ya tuh. Ini hasilnya seperti itu. Nah sebenarnya nanti kita bakal jalan dulu, terus kita bakal lari kecil, baru kita lari kencang teman-teman ya. Kita lihat goncangannya seperti apa. Dan di sini masih menggunakan chest strap, jadi nggak pakai head strap ya teman-teman ya. Kenapa? Karena lebih enak aja POV-nya kalau menggunakan chest strap ya teman-teman ya, goyangannya dan sebagainya macamnya itu lebih enak. Oke, ini kita tungguin dulu, ini lampu merah teman-teman ya. Nah nanti kita bakal parkir di sebelah sana teman-teman ya, tuh di sebelah sana. Nanti kita bakal jalan muterin, terus baru kita lari teman-teman ya. Kita bakal cobain nih. Nah tunggu dulu, di sini lampu merahnya nggak terlalu lama sih. Tuh kalian bisa lihat juga ya gerakan dari depan tuh motor-motor atau mobil ya, apakah tercapture dengan bagus atau enggak ya. Dan ini bisa di zoom ya, kalian bisa ngatur zoomnya. Dan ini videonya bakal cukup panjang teman-teman ya untuk ngetes kali ini ya. Kalau misalnya kalian mau ngecek seperti apa hasilnya ya, kalian tinggal nanti dicek aja. Dan kalau bisa jangan kalian skip ya, biar kelihatan potongan per potongan suaranya kayak gimana. Ini berangin banget, kalau naik motor kalian tahu lah ya berangin banget seperti apa. Dan nanti kita bakal kalau jalan atau lari gimana di kondisi kayak gini teman-teman, di ruang terbuka kayak gini. Oke, jadi kita parkir terlebih dahulu ya teman-teman ya, biar enak baru kita lari gitu ya teman-teman. Kita pakainya di sini aja. Oke, kita parkir ya. Terus kita bakal jalan kaki ya, hitung-hitung pemanasan teman-teman ya. Jalan kaki, hitung-hitung pemanasan, baru kita lanjut. Sebentar teman-teman, kita ngecek dulu. Ini karena di umum ya, kita harus cek apakah aman atau enggak nih. Udah dikunci stang, udah. Oke, kita lihat ya. Ini hasil dari jalan kaki sekalian pemanasan ya teman-teman ya. Untuk jalan kaki ini yang dihasilkan untuk kamera Akaso teman-teman. Jadi kalau hasilnya sih Mas Dim lihat cukup oke ya teman-teman ya. Karena Mas Dim pernah cobain ngecek kalau dipakai untuk jalan teman-teman ya. Cuma kalau Mas Dim bilang bikin rekomendasi kalau pakai tangan ya teman-teman ya, kurang oke ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak pakai chest strap, kalau mau pakai apa namanya tongsis boleh lah. Tongsis ataupun gimbal untuk action cam itu boleh. Cuma kalau untuk apa namanya untuk pakai tangan gitu ya, dipegang itu Mas Dim kurang rekomendasi ya. Karena emang bagusnya seperti ini. Oke, kita mulai lari kecil teman-teman ya. Kita mulai lari kecil. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini makin lari kecil. Kita lari kecil. Jadi goncangannya cukup oke. Cuma kita nggak tahu ya, masih nggak tahu nih hasilnya kayak gimana. Karena belum
belum Mas Tim pernah cek ya untuk menggunakan Akatso ini teman-teman. Nah di sini Mas Tim nanti nggak bakal banyak ngomong biar kalian bisa dengerin aja kondisi di luar ruangan teman-teman. Kalau misalnya udah kenceng teman-teman, nanti Mas Tim kasih tahu ya. Begitu Mas Tim coba lari kenceng, cuma karena ini masih pemanasan, kita aja larinya pelan aja. Ini teman-teman yang mau buat body cam ya, naik sepeda atau olahraga segala macam, ini salah satu yang Mas Tim rekomendasiin dengan harga yang terjangkau. Teman-teman bisa cek ya untuk unitnya ataupun barangnya di link deskripsi. Masih udah mau coba lari ya teman-teman ya. Jadi semakin cepat pun nih ya, makin cepetin speednya lari aduh. Saya videonya dari Mas Tim. Jadi tadi Mas Tim pakai headsetnya di sini. Terus ini suara internal mikrofonnya ya teman-teman ya, kalau kalian dengar dari tadi. Kalau misalnya tadi Mas Tim lihat di video yang sebelumnya jangan diambil kencang, itu tuh suaranya kresek-kresek ya, karena ya emang internal mikrofonnya kalau lagi dipakai di jalan itu kurang oke. Jadi tuh teman-teman yang mau untuk motovlog di jalanan yang anginnya kencang gitu ya, kalian bisa menggunakan eksternal mikrofon ya, ataupun clip-on tambahan kayak gitu. Kalau kalian minat bisa cek aja di link deskripsi, dan kalau kalian suka video ini kalian bisa